Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar dari hari ini datang dari Perancis, dari KTT G20. Bapak Emmanuel Macron menulis status menggunakan bahasa Indonesia di Facebooknya, Facebook milik pribadinya. Nah, usut punya usut, kira-kira ada apa ini Bapak Emmanuel Macron dengan Bapak Jokowi sampai-sampainya menggunakan bahasa Indonesia, begitu menghargainya Perancis kepada Indonesia, brand. Nah, usut punya usut, baru-baru ini Presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron menjadi perbincangan usai membuat status Facebook menggunakan bahasa Indonesia. Dalam keterangan tersebut, dalam terangan status tersebut, Bapak Emmanuel Macron tengah memuji dan menghormati Presiden Joko Widodo atau Bapak Jokowi. Emmanuel Macron menyebut bahwa Indonesia adalah pelaku utama dalam menciptakan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia ya brand yang ditunjuk. Apakah Malaysia? Kita nggak menyebut Malaysia. Bercanda. Nah, usut punya usut, Presiden Prancis itu pun juga menyebut bahwa Indonesia lebih dari sekedar mitra bagi Prancis, melainkan sahabat dekat Prancis. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Bapak Macron membuat status menggunakan bahasa Indonesia di kanal Facebook pribadinya, brand? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Di akhir kalimat tersebut, Emmanuel Macron mengucapkan hormat kepada Bapak Presiden Jokowi. Dilansir dari halaman Facebook pribadinya, Bapak Macron memberikan kalimat berbunyi seperti ini. Bersama jajaran mitra, kita akan terus bertindak agar kawasan Indo-Pasifik tetap menjadi ruang untuk perdamaian dan kerjasama. Perihal ini, Indonesia adalah pelaku utama lebih dari sekedar mitra, yakni sahabat Joko Widodo yang terhormat. Seperti itulah bunyi Bapak Macron di status Facebook pribadinya, brand. Sembari menuliskan status tersebut, Presiden Perancis juga mengunggah foto saat bersama dengan Presiden Jokowi dan bersamanya. Tak sedikit warganet Indonesia netizen plus 62 yang merespon unggahan Macron tersebut. Hal tersebut pun mendapat banyak sorotan dan menjadi perbincangan khususnya untuk warganet Indonesia, termasuk kalian, termasuk Mimin. Sebelumnya diketahui dalam pertemuan kedua pemimpin itu, Presiden Jokowi mengapresiasi kemajuan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Perancis. Menurutnya, perjanjian itu juga harus membuka ruang bagi kerjasama yang strategis, termasuk dengan produksi bersama, misalkan kayak alutsista dan lain sebagainya, brand. Bapak Jokowi juga menyebut investasi Perancis pada industri alutsista di Indonesia akan sangat diapresiasi baik negara maupun rakyat Indonesia. Selain itu, kedua pemimpin tersebut juga membahas mengenai perubahan iklim. Jokowi berpendapat bahwa implementasi perjanjian Paris secara konsisten sangatlah penting. Bapak Jokowi juga mengajak Prancis untuk meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi yang terjangkau dan investasi sehingga transformasi energi serta ekonomi dapat berjalan lebih cepat. Usut punya usut, dengan demikian pengadaan alutsista buatan Prancis akan semakin mudah dengan kedekatan antara pemimpin dunia antara Indonesia dan Prancis. Kemudian selain itu, Bapak Jokowi juga berharap dalam KTT G20 tahun depan, tahun 2022 di Indonesia, Prancis dapat mendukung upaya Indonesia sebagai kekuatan presidensi. Seperti kalian ketahui, kemarin heboh bahwasannya Indonesia ditunjuk sebagai tempat pengadaan G20 untuk tahun 2022 di Bali, brand. Jadi rakyat Bali bangga dengan kedatangan pemimpin-pemimpin dunia yang siap hadir di tahun 2022 mendatang. Indonesia terpilih menjadi kekuatan atau presidensi G20 melanjutkan kepemimpinan Italia di Roma. Posisi ini untuk pertama kalinya dipegang oleh Indonesia dan akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Penyerahan presidensi dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di Lanufula pada Minggu tanggal 31 kemarin. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut yang menandakan pertemuan ini akan diboyong ke Indonesia. Presiden Jokowi seperti dalam keterangan Sekretariat Presiden Senin tanggal 1 kemarin mengatakan bahwa saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2022
2021, Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022. Berikut tadi adalah pernyataan Bapak Jokowi. Presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar pertumbuhan yang inklusif, people cater, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadikan komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Bapak Jokowi secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 yang rencananya digelar di Bali pada tanggal 30 hingga 31 Oktober tahun 2022 mendatang. Kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di ruang terbuka di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih. Tandas Bapak Jokowi seperti itu, Bren. Nah, usut punya usut, Bren. Dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dibahas mengenai kerjasama di bidang alat utama sistem persenjataan antara Bapak Jokowi dan Bapak Macron yang diproduksi secara bersama antara kedua negara, termasuk mengenai keterlibatan, ketersediaan maupun konten lokal. Presiden Jokowi juga meminta adanya akselerasi pembahasan dari Indonesia Uni Eropa yang diharapkan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa dan Eropa ke Indonesia dan sebaliknya, seperti itu. Dalam pertemuan tersebut tidak hanya Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis, melainkan bertemu dengan Presiden Turki, ada Recep Tayyip Erdogan. Dibahas juga mengenai kerjasama Indonesia-Turki, CEPA, khususnya tentang minyak sawit mentah atau crude palm oil Indonesia. Airlangga mengatakan bahwa pasar CPO Indonesia yang awalnya besar di Turki, namun sekarang turun nilainya akibat adanya negara tetangga Indonesia yang mempunyai CEPA juga. Seperti itu, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar Presiden Jokowi banjiri pujian usai hadiri KTT G20 di Roma, Italia. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, tulis status bahasa Indonesia di Facebook membahas kerjasama alutsista pertahanan. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye.